Halo teman-teman, kenalin aku Sifai Sindriani dengan NIM K75240881 ingin memaparkan materi mengenai pengelolaan sumber daya manusia atau SDM. Konsep dasar pengelolaan sumber daya manusia. Nah, ternyata teman-teman, di Indonesia itu ada top 10 manajemen with best human resource yang terbaik, yaitu ada perbankan, terus kemudian asuransi, terus kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, apa sih teman-teman mengenai pengelolaan sumber daya manusia? Pengelolaan sumber daya manusia atau SDM adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian semua aktivitas yang berhubungan dengan kebutuhan tenaga kerja di dalam organisasi. Nah, tujuannya apa teman-teman? Tujuan utama pengelolaan sumber daya manusia adalah memaksimalkan kontribusi karyawan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya, fungsi-fungsi pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama, ada perencanaan sumber daya manusia. Kenapa harus ada perencanaan sumber daya manusia? Karena proses menentukan kebutuhan jumlah dan jenis tenaga kerja yang diperlukan organisasi agar tujuan dapat tercapai. Nah, tahapan perencanaan ini mencakup analisis kebutuhan, terus kemudian proyeksi kekurangan, maupun kelebihan tenaga kerja, serta strategi pemenuhan kebutuhan tersebut. Yang kedua, ada rekrutmen dan seleksi. Nah, rekrutmen itu apa? Rekrutmen merupakan suatu proses mencari calon tenaga kerja yang potensial dan sesuai kebutuhan organisasi. Sumber rekrutmen bisa internal atau karyawan lama atau eksternal pelamar baru. Nah, sedangkan seleksi itu merupakan suatu proses pemilihan dari sejumlah pelamar yang telah mengikuti rekrutmen, calon yang paling memenuhi syarat dan sesuai untuk posisi yang dibutuhkan. Nah, yang ketiga ada pelatihan dan pengembangan. Itu meliputi proses menambah dan meningkatkan keterampilan, terus kemudian pengetahuan, dan perilaku karyawan agar lebih efektif dalam melaksanakan tugasnya dan mampu mengantisipasi perubahan di masa depan. Nah, ada juga penilaian kerja. Nah, penilaian kerja ini adalah suatu evaluasi sistematis terhadap hasil kerja dan perilaku karyawan dalam jangka waktu tertentu guna memberikan feedback dan menentukan langkah pengembangan selanjutnya. Nah, yang terakhir itu ada kompensasi dan benefit. Kompensasi itu menyakup seluruh bentuk penghargaan yang diterima karyawan sebagai imbalan atas kontribusinya baik berupa gaji, terus kemudian bonus, tunjangan, maupun fasilitas lain yang menunjang kesejahteraan. Nah, selanjutnya itu ada proses rekrutmen, seleksi, dan orientasi karyawan. Nah, di sini dipaparkan contoh iklan lowongan pekerjaan. Di sini ada contoh iklan lowongan di Perumnas, terus kemudian ada di BNI, terus kemudian ada di yayasan. Nah, ini 3 contoh iklan lowongan pekerjaan yang berbeda-beda karakteristiknya ya teman-teman. Ada yang mengunggulkan seperti foto real gitu, itu yang Perumas foto real, sedangkan yang di BNI hanya satu foto kakak perempuan saja. Nah, ini juga melambangkan bahwasanya BNI ini itu hanya mencari merekrut karyawan perempuan saja. Nah, terus kemudian yayasan ini umum ya teman-teman, dari dibutuhkannya itu baru fix. Nah, itu kemudian ada berkomitmen. Nah, itu semua bisa mencakup semuanya ya teman-teman, dari lulusan SMA ataupun paket C dan sebagainya. Nah,
Dari contoh iklan lowongan pekerjaan ini tentunya ada proses rekrutmen dari seorang pelamar ya teman-teman. Dari contoh iklan ini pasti ada yang tertarik buat ngelamar. Nah, proses rekrutmennya gimana teman-teman? Yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan tenaga kerja berdasarkan perencanaan sumber daya manusia. Terus yang kedua ada menentukan sumber rekrutmen internal ataupun eksternal. Nah, yang ketiga membuat iklan lowongan pekerjaan. Yang keempat menarik pelamar dengan menyebarkan informasi lowongan. Dua, proses seleksi. Nah, di mana proses seleksi ini ada 6 poin penting yang harus ada, yaitu yang pertama ada penyaringan berkas lamaran. Ya tentu teman-teman, tidak semua berkas itu akan masuk atau diinput oleh perusahaan. Jadi harus ada penyaringan terhadap berkas-berkas lamaran yang mendaftar ya teman-teman. Terus kemudian ada tes tertulis atau psikologi. Nah, tes tertulis atau psikologi ini jadi setelah kita mengirimkan CV atau berkas lamaran, kita harus melakukan tahapan tes tertulis atau tes psikologi. Nah, terus kemudian setelah tes tertulis dan psikologi itu lolos, kita itu melalui tahapan wawancara, teman-teman. Nah, wawancara ini itu meliputi keseluruhan pribadi maupun sosial si pelamar. Terus yang keempat ada tes keterampilan dan atau praktek. Nah, tes keterampilan dan atau praktek ini merupakan suatu keahlian soft skill pelamar terhadap kontribusinya terhadap perusahaan. Apa yang pelamar ini miliki, soft skill-nya apa saja, itu harus memaparkan atau uh, bisa mendemonstrasikan seperti itu. Terus kemudian yang kelima ada pemeriksaan latar belakang. Ini juga berkesinambungan ya teman-teman dari yang wawancara tadi. Terus kemudian yang terakhir itu ada pengambilan keputusan penempatan. Nah, dari tahapan 1 sampai 5 itu akan dikesimpulkan di poin ke-6. Jadi dari penyaringan berkas, kemudian pemeriksaan latar belakang, jika lolos itu ada pengambilan keputusan penempatan. Nah, yang ketiga itu orientasi karyawan. Orientasi karyawan itu merupakan proses pengenalan karyawan baru pada budaya organisasi, sistem kerja, tanggung jawab, dan aturan perusahaan agar cepat beradaptasi dan produktif. Selanjutnya itu ada penilaian kerja, kompensasi, dan pengembangan karir. Nah, ini teman-teman infografik mengenai top skill 2023 dari LinkedIn. Nah, itu ada soft skill penggunaan AI ya teman-teman, terus kemudian cloud computing, data analysis, digital marketing, terus kemudian communication, terus communication, leadership. Nah, beberapa ini adalah merupakan top skill yang di era digital ini digunakan ya teman-teman. Kalau misal kita tidak bisa menggunakan ini, kemungkinan kita akan tergeser oleh pelamar lain gitu teman-teman. Karena digitalisasi ini sangat-sangat sudah merajalela ya teman-teman. Karena di era digitalisasi itu serba digital. Komunikasi itu juga basisnya digital. Nah, dari soft skill ini ada program suksesnya teman-teman. Nah, untuk pengembangan talenta atau soft skill-nya itu ada kompani atau perusahaan PT Telkom Indonesia, terus kemudian PT Bank Mandiri, terus kemudian PT Unilever, terus kemudian PT Astra Internasional. Nah, memiliki impact yang sangat-sangat tinggi, ada 30%, terus kemudian 25%, 15%, 20% terhadap talenta atau yang program sukses pengembangan talenta tersebut. Nah, masuk kepada konsep penilaian kerja. Apa itu konsep penilaian kerja? Nah, penilaian kerja itu bertujuan untuk menilai apakah karyawan itu melaksanakan tugasnya sesuai standar dan tujuan organisasi atau bahkan sebaliknya. Nah, berapa metode penilaian kinerja itu ada penilaian oleh atasan langsung, terus kemudian penilaian oleh rekan kerja, terus kemudian ada penilaian diri sendiri,
Terus kemudian ada penilaian 360 derajat atau gabungan beberapa sumber. Nah, penilaian memberikan dasar untuk keputusan promosi, pelatihan, pengembangan karir, dan pemberian kompensasi. Selanjutnya ada konsep kompensasi. Nah, kompensasi itu merupakan eh, tadi suatu reward kepada karyawan di mana sudah mengupayakan suatu usahanya terhadap perusahaan. Nah, kompensasi yang adil dan kompetitif itu sangat penting untuk memotivasi karyawan dan mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas. Komponen utama kompensasi itu ada gaji pokok atau imbalan tetap berdasarkan jabatannya. Terus kemudian ada intensif atau bonus, itu tambahan berdasarkan prestasi. Terus kemudian tunjangan, itu misalnya tunjangan kesehatan ataupun transportasi. Terus kemudian ada fasilitas, itu seperti asuransi kendaraan dinas. Nah, selanjutnya ada pengembangan karir. Pengembangan karir ini adalah suatu proses yang berkelanjutan untuk membantu karyawan mencapai potensi maksimalnya serta mempersiapkan peran yang lebih tinggi. Nah, langkahnya apa teman-teman untuk melangkah pengembangan karir itu meliputi penyusunan jalur karir atau karir path, kemudian ada pelatihan dan mentoring, terus kemudian ada rotasi jabatan, terus ada evaluasi dan pembinaan berkala. Nah, pengembangan karir juga mendukung retensi karyawan dan keberlangsungan sumber daya manusia dalam jangka panjang. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi mengenai pengelolaan sumber daya manusia atau SDM. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.